dia ngerusakin TV, ya, ngerusakin TV dan juga remote-nya. Entah dilempar atau seperti apa saya nggak tahu, tapi TV di kamar dan juga di ruang tamu itu dirusakin sama dia. Sampai remote-nya itu hancur lebur guys ya. Sorry ya guys, saya harus menjelaskan secara detail supaya kalian tidak salah paham, nanti disangkanya saya nggak mau merawat atau seperti apa. Dia melakukan ya. Yang ketiga, dia sering banget pegang-pegang pasien saya yang perempuan. Ya, mulai dari payungnya, mulai dari boknya, itu semua dipegang-pegang semua sama Hafiz. Ya, bahkan parahnya lagi, mandi pun itu sering banget dibuka pintunya, kalau misalnya dikunci, dia sering banget pokoknya ngintip pada saat ganti baju di kamar dan lain-lain ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi ada di studio. Saya dapat informasi ya dari sebelum lebaran sampai sekarang udah tanggal 30 April 2026. Duduk yang baik. Kakinya turunin. Terkait Hafiz ya, yang pertama adalah dia ngerusakin TV, ya, ngerusakin TV dan juga remote-nya. Entah dilempar atau seperti apa saya nggak tahu, tapi TV di kamar dan juga di ruang tamu itu dirusakin sama dia. Sampai remote-nya itu hancur lebur guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry ya guys, saya harus menjelaskan secara detail supaya kalian tidak salah paham, nanti disangkanya saya nggak mau merawat atau seperti apa. Dia melakukan ya. Melihat apanya? Kata siapa? Kata Erwin. Mana Hapisnya? Begini. Ngapain kayak gitu? Ngapain kayak gitu? Erwin, apa? Habis? Ngapain kayak gitu? Tahu-tahuan segala, kamu masih bocil. Dia melakukan aktivitas yang biasa dilakukan laki-laki, tapi ini masalahnya anak di bawah umur. Di sini anak di bawah umur kok bisa tahu seperti itu, saya nggak paham. Yang ketiga, dia sering banget pegang-pegang pasien saya yang perempuan. Ya, mulai dari payungnya, mulai dari boknya, itu semua dipegang-pegang semua sama Hafiz. Ya, bahkan parahnya lagi, mandi pun itu sering banget dibuka pintunya, kalau misalnya dikunci, dia sering banget pokoknya ngintip pada saat ganti baju di kamar dan lain-lain ya. Jujur saya nggak bisa kayak gini mulu guys ya. Ini yang tadinya kita mikir mau merawat dia, nggak apa-apa sampai nanti dia mau berapa tahun, entah mungkin dia sampai nanti mau dewasa atau seperti apa gitu ya. Yang penting dia nurut, terus bisa bekerja sama dengan baik, dalam arti kooperatif ada di yayasan kami. Aku sampai mikir, oh pantas ya, mungkin dari pihak dinas sosial atau yang merawat sebelumnya itu, entah mungkin dari panti atau apa, lepas tangan karena keadaannya anak ini memang sudah tidak bisa dikondisikan. Mungkin dia di kita udah stop untuk nyium bau ya. Tapi secara mental dia tuh sudah kena gitu, dan sering banget guys ya, sehari berkali-kali dia melakukan aktivitas ya guys. Dan barusan banget si Desi itu deketin dan dipegang-pegang lagi sama dia. Jadi bukan cuma satu pasien yang deketin sama dia, kan ada pasien saya yang masih parah ya, kayak Sri ya. Kayak Sri itu masih parah banget. Nah, itu sering dipegang-pegang ya. Saya nggak habis pikir, anak umur berapa tahun sih ini mbak? 8-9 tahun?
8-9 tahun kok bisa punya mindset yang di luar nalar sih menurut saya. Kok bisa gitu? Entah mungkin dia lihat dari video atau lingkungan harus seperti apa, saya nggak paham. Kamu kenapa? Jawab. Jawab. Kamu kenapa? Enggak, kamu kenapa pegang-pegang? Mau masuk barak militer? Hah? Mau masuk barak militer nggak? Hei, ditanya jawab. Ditanya jawab yang sopan. Mau masuk barak militer? Mau. Kamu kenapa pegang-pegang? Oh, mau masuk penjara ya? Telepon polisi ya? Hah? Mau telepon polisi? Kenapa pegang-pegang? Kenapa TV dirusakin di sana? Hafiz? Hah? Kok nggak tahu kan kamu yang rusakin? Kamu kenapa sering megang-megang itunya? Hah? Masih kecil kan? Kenapa pegang-pegang itunya terus? Mau digunting? Dipotong ya? Oke, jadi hasil medisnya itu adalah F71. F71 adalah disabilitas intelektual, ya. Jadi penjelasannya gimana Mbak Uti? Dia disabilitas intelektual sedang, di mana IQ-nya itu di bawah orang pada umumnya, rata-rata orang pada umumnya. Jadi di bawah 35 sampai 40 gitu. Jadi Normalnya padahal kan harusnya lebih dari itu. 80 ya, normalnya ya? Gitu, normal IQ-nya. Jadi dia tidak seperti Anak-anak pada umumnya. kecepatan pada umumnya kalau menangkap sesuatu atau dia bersikap gitu teh, atau dia ngerti bahasa kita gitu tuh. Dia kurang. Nah, Cepet nangkap. berarti yang konteksnya dia adalah bukan ODGJ ya Mbak? ODGJ, Bukan orang dengan gangguan jiwa. Itu 2 rumah sakit ya Mbak yang menyebutkan seperti itu. Jadi dia udah kita cek di 2 rumah sakit. Yang pertama adalah rumah sakit, terus yang kedua di rumah sakit atau ya ada 2. Dan kita udah melakukan pengecekan secara general ya Mbak, seluruhnya udah kita cek. Dan mungkin kalau misalnya untuk masalah hirup itu lebih faktor lingkungan ya Mbak. Iya. Faktor lingkungan, tapi diminta juga untuk orang tuanya supaya bisa tegas terhadap anak ini gitu. Dalam arti gini loh, kalau kata dokter sebenarnya mau anaknya kayak gimana tergantung orang tuanya ya Mbak. Betul. Gitu, dalam arti kayak ketika anaknya salah didiamin ya atuh nggak bisa Nggak bisa. gitu. Jadi ketika salah ya orang tuanya harus tegas gitu. Harus dikasih tahu itu nggak boleh, itu nggak baik. Gimana caranya dirubah? Ya gimana orang tuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya mungkin membiarkan atau ya udahlah anaknya susah, nanti anaknya teriak-teriak, anaknya nangis, nah itu nggak bisa guys. Orang tua tetap bisa harus pegang kendali terhadap anak di bawah umur. Yang artinya ketika dia kayak gitu, gimana caranya? Entah mungkin menurutku ya, entah mungkin adanya penegasan dalam kata-kata atau adanya sikap yang dia harus kapok gitu loh. Ya bener nggak sih Mbak? Gitu, karena kalau didiemin atau dibiarkan itu tidak akan ada pengaruhnya apa-apa. Karena jujur guys, kita di yayasan itu sangat peduli terhadap Hafiz ini. Makanan apa semua akan kita berikan sama Hafiz ya, apalagi kan dia anak di bawah umur gitu ya Mbak. Pasti kayak jajan es krim atau apa itu kita pasti prioritasin Hafiz ini gitu. Tapi masalahnya yang kita lihat ini dia sudah tidak ada kecanduannya ya Mbak selama di yayasan. Nggak ada tuh dia pengen mau bensin atau kan kita suka bolak-balik ada motor gitu ya. Dia mau menghirup bensin nggak ada sama sekali guys. Nggak ada kayaknya niatan dia untuk mengambil bensin. Kalau ada celah sebenarnya ada ya Mbak, motor geletak itu aja, tapi dia nggak ada mau. Nah sekarang yang harus difikirkan adalah ini gimana caranya kita jujur sih kalau emang anaknya nggak ada masalah sebenarnya kita siap-siap aja untuk merawat Hafiz ya Mbak. Tapi ini masalahnya Hafiznya ini nggak bisa untuk dirawat di yayasan.
Kenapa? Karena dia tadi saya ngomong lebih terkendala sikapnya dia terhadap pasien lain, yang itu jelas merugikan saya ya. Kenapa? Jadi lebih cemas, lebih takut ada apa-apa. Even anak kecil guys, dia bisa melakukan sesuatu loh terhadap orang dewasa, jangan dianggap remeh. Apalagi orang dewasanya ini adalah orang dengan gangguan jiwa yang kondisi mentalnya aja kadang stabil, kadang kagak ya. Nah, makanya Pak, saya tuh lebaran tuh worry banget ya, saya sampai ngechat Andika terus nanya ini Hafiz gimana gitu, karena sebegitu saya khawatirnya dia tuh berkali-kali guys, sehari bisa lebih dari 5 kali. Terus udah gitu TV dia mungkin nggak ngerti ngamuk atau gimana, TV bisa dihancurin sama dia guys. Semua juga udah pada komplain terkait sifatnya Hafiz, dia merasa terganggu dan juga risih. Bukan cuma pasien tapi perawat juga ya. Karena kalau misalnya kita kan mantau ya ada CCTV ya Mbak, 24 jam, tapi dalam arti pada saat ada di mana mereka makan bareng cewek cowok atau mungkin ngaji cewek cowok. Nah, yang di luar takutnya ya, di luar dari pengawasan kita, Hafiz ini bisa melakukan apa aja ke yang lainnya. Ini udah ketahuan guys, dia sering megang-megang itu ketahuan. Ya kenapa kamu pegang-pegang? Kenapa dipegang-pegang? Hah? Yang gede dong, suara nggak kedengeran? Suaranya gede. Kak Novi nggak dengar? Hah? Kenapa nggak tahu? Suka ya? Suka pegang ya? Suka nggak? Ngelihat dari mana begituan? Suka nonton film itu ya? Hah? Terus tahu dari mana? Apa? Dari mana? Teman. Teman di mana? Teleponnya ke baju. Diri, Irian. Nah. Teman dari mana? Dari teman. Iya, teman yang di mana? Teman aku mainan. Mainan apa? Bola. Emang suka ngapain? Saya sudah pegang orang. Suka pegang-pegang orang. Kamu nyontohin gitu. Nyontoh dia. Apa yang suka dipegang emang sama temen kamu? Coba tunjuk di badan. Apa aja? Ayo tunjuk. Apa tunjuk aja, ini kan badan kamu sendiri. Apa yang suka megang? Oh itu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Udah. Pat. Hah? Pantat juga? Tunjukin dong. Yang mana? Apa lagi? Oh itu. Terus? Depannya? Udah. Nah. Kamu suka pegang apa? Apa lagi? Jujur, nggak boleh bohong. Di badan kamu Ya. sendiri apa? Tuh Oh, ditunjuk. Terus? Udah. Udah itu doang. Terus kenapa suka gitu-gitu? Udah kerja. Hah? Hah? Bercanda. Rasanya apa? Suka? Oh my god, Mbak. Hah, anak umur segini emang udah ngerti? Udah bisa? Emang iya? Dia contoh-contoh sebenarnya kan. Lebih ke nyontoh orang. Tapi kalau untuk Mas selama belum Balik kan? belum bisa. Kayaknya belum balik deh. Anak segini. Tapi lebih ketertarikan dengan kelamin kan. Karena emang umur 4 sampai ke atas tuh dia akan tertarik gitu Dengan badan dia? sama badan dia sendiri gitu. Oh my god, Mbak. Terus? Nyari tahu. Udah gitu remote kenapa dirusakin? TV dirusakin kenapa? Kenapa dirusakin TV-nya? Remote-nya kenapa dibanting? Terus diapain? Jangan bohong. Jatuh. Wah, Jatuh. Kok bisa Enggak. jatuh? bohong. Mau bohong telepon polisi ya? Hah? Jangan. Hah? Telepon polisi ya? Suruh ambit ya? Hah? Jangan. Apa? Jangan. Kakinya nggak boleh kayak gitu, nggak sopan. Kenapa? Ini telepon polisi ya? Diapain remote-nya? Dibanting apa diapain? Banting. Dibanting, terus diapain? Dilempar ke TV. Ini tangannya gak usah di situ. Tangannya jangan di situ. Dilempar ke TV ya?
Karena itu hancur TV nggak mungkin nggak di ini Mbak. Itu di ini pasti kayaknya dilempar ke TV guys. Itu TV kita baru beli lumayan ya. Sekitar kayak 2 tahun deh TV itu. 2 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun. Karena tadinya TV itu kan masing-masing pasien itu di kamar nggak ada TV. Nah akhirnya aku beliin lah TV masing-masing di kamar pasien. Di kamar pasien juga ada AC, ada kipas. Terserah mereka mau pakai kipas atau pakai AC gitu. Nah terus di ruang tengah itu aku mikirnya buat mereka nonton bareng kalau pada saat makan gitu ya. Nah ternyata dirusakin sama Hafiz ya. Jadi di yayasan TV-nya udah nggak ada tuh di ruang tengah dan juga remote-nya pada dihancurin sama dia. Nggak ada yang bisa nonton TV lagi guys ya. Remote-nya semua pada dihancurin sama Hafiz gitu. Dirugikan jelas. Saya merasa dirugikan karena saya niatnya kan mau bantu gitu ya. Kita nggak pernah namanya meminta uang terhadap siapapun, terhadap keluarga pasien atau terhadap pemerintah termasuk dinas sosial ya Mbak. Itu kita nggak ada sama sekali. Semua furniture terus udah gitu fasilitas yayasan itu semua pure dari uang saya guys. Jadi makanya kondisi kayak gini aku jujur bingung banget. Kayaknya dengan berat hati sih kita akan mengembalikan Hafiz ke keluarganya gitu ya Mbak. Karena aku mikir aku bisa aja beli TV lagi, tapi posisinya ketika ada Hafiz dia akan melakukan hal tersebut lagi tanpa saya kan nggak ada di yayasan 24 jam guys ya. Saya ke yayasan itu paling seminggu berapa kali gitu ya baru saya datang ke yayasan. Nah kita jadi nggak akan mungkin beli TV selama masih ada Hafiz gitu, karena dia bisa melakukan hal tersebut lagi dengan merusak barang-barang yayasan. Seperti itu ya. Terus Hafiz ngelempar TV berapa kali tuh sampai hancur? Hah? Sekali dilempar tuh TV-nya ya pakai remote. Terus Andika nggak ngeliat? Nggak lihat. Hah? Nggak lihat ada di atas. Nggak lihat di atas? Terus yang ngeliat siapa? Tahu. Nggak ada yang ngeliat? Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Oh, nggak ada yang tahu terus kamu lempar? Terus ngerusak apa lagi? Udah. Kenapa dia rusak? Emang TV kamu? Kenapa dia rusak? Tahu. Kenapa dia rusak? Tahu. Kenapa dia rusak? Tahu. Kok nggak tahu? Harus tahu dong. Kan kamu rusak punya aku itu, barang aku. Kenapa? Minta maaf. Bukan minta maaf, aku nanya alasan kamu kenapa ngerusak barang aku. Emang kamu yang beli? TV kamu? Rumah kamu? Ya tuh kenapa dia rusak? Hah? Tahu. Telepon polisi ya? Ya? Biar di penjara ya? Kan udah ngerusak barang aku. Ya? Telepon polisi ya? Udah pegang-pegang cewek juga lagi, pasien-pasien. Hah? Telepon relawannya dong, Mbak. Jadi saya mau telepon relawannya dulu ya guys, supaya nanti gak ada salah paham ke depannya. Nanti disangka takutnya kita juga tidak bertanggung jawab. Nah saya nggak mau guys, saya nggak mau ada salah paham kayak gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Maaf nanti 2 menit lagi saya teleponnya. Oh iya boleh, baik. Mau pindah ruangan dulu. Iya baik Pak, makasih Pak. Ya, bentar. Berarti ini hari ini mungkin akan kita antar ya Pak Hafiznya Pak ke Yayasan Pak Haji Marsan gitu. Nanti kalau emang keluarga mau jenguk mah tuh boleh ya Pak, datang langsung ke Pak Haji gitu jenguk Hafiz.